Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah melihat video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, Mimin ucapin selamat datang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Operasi Trisula yang merupakan operasi khusus penumpasan sisa-sisa partisipan PKI atau Partai Komunis yang ada di Blitar Selatan. Bagaimana caranya dan persis dari operasi ini? Untuk itu, ayo kita masuk ke pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Serta rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Gerakan G30S tahun 1965 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno kala itu dan mengganti ideologi negara menjadi komunisme yang dimotori Letkol Untung gagal total. TNI AD memukul balik dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Para pemimpin gerakan itu ditangkap atau ditembak mati. Sisa-sisa kaum komunis yang lari akhirnya berkumpul di Blitar Selatan sekitar tahun 1966. Blitar Selatan dipilih karena pada masa itu sangat tertinggal, tanahnya tandus, sulit dijangkau dan hampir semua masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Di kawasan ini juga banyak gua-gua yang tersembunyi yang ideal untuk perang gerilya. Pasca peristiwa G30S pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru memburu mereka yang berafiliasi dengan Partai Komunis PKI. Sisa-sisa anggota PKI yang lolos dari buruan militer kemudian melarikan diri ke berbagai daerah, salah satunya ke Blitar Selatan. Tokoh PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan adalah Rewang, Oloan Hutapea, Ruslan Wijayasarta, dan Munir. Oloan Hutapea ditunjuk sebagai Ketua Departemen Organisasi PKI baru di Blitar Selatan, sedangkan Ketua PKI di Blitar Selatan dipegang oleh Ruslan Wijayasarta, dan Rewang diberi tanggung jawab sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda dan anggota. Adapun Munir menjabat sebagai Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar Selatan. Mereka menghalang kekuatan di Blitar Selatan dengan mengadakan berbagai kegiatan, seperti menyiapkan perang rakyat dengan mengadakan pelatihan khusus kilat perang rakyat atau KKPR. Pelatihan KKPR itu dapat terlaksana berkat bantuan mantan Dandim Pandeglang Letnan Kolonel Pratomo. Selain itu, juga diberikan materi terkait pembangunan kembali PKI oleh Oloan Hutapea dan materi materialisme, dialektika historis oleh Ruslan Wijayasarta. Sedangkan Munir memberikan materi terkait tesis perang rakyat. Tersiar kabar juga bahwa sisa-sisa gerombolan PKI itu melakukan teror terhadap masyarakat. Teror tersebut berupa perampokan, penculikan, dan pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan persenjataan. Panglima Kodam Brawijaya Maijen M. Justin yang curiga mengirimkan intelijen militer ke Blitar Selatan. Dia mendapati laporan ada gerakan bersenjata di sana. Justin kemudian memutuskan menggelar operasi militer. Awalnya sempat sulit karena tak ada bantuan dana dari pusat. M. Justin kemudian mendatangi Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur. Dari sana dia mendapat pinjaman uang 20 juta rupiah untuk modal operasi militer. Direncanakan oleh pimpinan, maka Komite Proyek Blitar Selatan inilah yang sudah jadi. Pertimbangan lainnya,
Karena Blitar Selatan ini daerahnya cukup luas dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Alamnya yang tandus. Setelah kekuatan G30 SPKI dapat dihancurkan di Jakarta oleh Jenderal Soeharto, maka sisa-sisa pengkhianat PKI itu mencoba meloloskan diri. Di antaranya mereka menyusup ke daerah Jawa Timur, terutama ke wilayah Blitar Selatan, yang akan mereka jadikan basis pertahanan. Munir Sugito berhasil lolos lewat jalan darat, dijemput oleh Danu, salah seorang tokoh Somsi. Pada hakikatnya, daerah operasi Trisula meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, yaitu wilayah Kodam 8 Brawijaya. Akan tetapi, rencana tersebut berubah dan hanya dipusatkan di Blitar Selatan melalui operasi intelijen yang dilaksanakan jauh hari sebelum operasi Trisula. Dapat diketahui bahwa Blitar Selatan merupakan sebuah komplo pusat pelumihan PKI. Para tokoh-tokoh komunis yang menjadi target penangkapan ABRI di Jakarta menjadikan Blitar Selatan sebagai wilayah basis pembangunan kembali PKI di seluruh Indonesia. Pelaksanaan operasi Trisula didahului oleh pergeseran pasukan ke sektor-sektor yang telah ditentukan. Seluruh daerah operasi ditutup mulai tanggal 5 Juni 1968. Batas-batas penutupan dimulai dari 3 arah. Yang pertama sebelah selatan yaitu Cangpundalat Mulanggung Selatan. Yang kedua sebelah utara sepanjang Jalan Raya Tulungagung tepi Sungai Brantas hingga Kalipare Blitar Selatan. Yang ketiga sebelah timur Kalipare lurus ke selatan melalui Sumber Manjing Kulon sampai garis pantai Samudra Hindia. Tenaga bantuan dalam penutupan daerah operasi melibatkan Hansip, Wana beserta rakyat yang melakukan ronda kampung. Maksud penutupan adalah agar tokoh-tokoh sisa G30 SPKI tidak lolos dari wilayah basis. Selain itu, penutupan juga diharapkan agar wilayah selatan terisolir dan tidak memungkinkan adanya bantuan-bantuan dari luar untuk PKI yang berada di Blitar Selatan. Garis penutupan ini juga berfungsi sebagai garis taklor bagi satuan-satuan operasional. Operasi Trisula dilaksanakan pada 1 Juni 1968 dan dilakukan di daerah Blitar Selatan. Pelaksanaan operasi Trisula pertama kali dilakukan di Suruh Wadang Maron dan Ngeni yang merupakan basis PKI di Blitar Selatan. Dalam operasi pertama ditangkap sekitar 4.000 orang dan ditemukan 8 orang anggota gerilya desa dan 2 orang detasemen gerilya PKI Gaya Baru di Blitar Selatan. Operasi gabungan yang sangat kuat itu membuat banyak anggota PKI di Blitar Selatan akhirnya menyerah. Namun, ada pula yang masih melawan meski dalam posisi terdesak. Beberapa hari bergerak ke selatan, TNI berhasil membongkar wilayah yang dikuasai PKI hingga ke pegunungan. Dalam baku tembak yang terjadi di kawasan Gunung Asem Panggung Rejo, Oloan Hutapea berhasil dibunuh. Selanjutnya, Surahman juga terbunuh di kawasan hutan Desa Maron. Pada pertengahan Juli 1968, TRI berhasil menangkap Rewang Sumerjati serta Kademangan dan Susan Wijayasastra di Kali Ngejreng.
akhir operasi Trisula yang dilancarkan selama kurang lebih 2 bulan berhasil menghancurkan kubu-kubu pertahanan dan proyek basis PKI, serta menangkap hidup atau mati tokoh-tokohnya. Maijen M. Yassin dalam konferensi pers yang diadakan pada 9 Agustus 1968 di Malang menyampaikan bahwa tahanan PKI hasil operasi ini berjumlah 850 orang. Sedangkan senjata yang berhasil dirampas berjumlah 30 pucuk dan 4 buah granat. Upacara penutupan operasi Trisula berlangsung pada 7 September 1968 di Blitar oleh Maijen M. Yassin dan disaksikan oleh Panglima Kostrad Maijen Kemal Idris. Mereka ditangkap dan masih hidup diberikan pembinaan oleh TNI yang bertujuan untuk menguatkan mental rakyat dari pengaruh PKI. Saudari Maimunah, anggota Gerwani kan? Iya, Pak. Saudari kenal dengan Ruslan? Dan mungkin itu saja pembahasan terkait operasi Trisula yang merupakan operasi khusus penumpasan sisa-sisa partisipan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang ada di Blitar Selatan. Dan mungkin ada penyampaian mimin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.